daya kehilafan saya. Hendak mana saya ingin menyatakan lanjutan dari pernyataan saya tadi di khutbah itu, ada pernyataan yang belum saya sampaikan, yaitu bahwasanya kalau disertai tindakan kemungkaran. Inilah kalau Ustaz Wahabi itu sudah kedapatan, maka mereka itu dengan mudah melakukan permintaan maaf dan klarifikasi. Bahkan dalam klarifikasinya ini menurut saya tidak masuk akal. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang. Kita update perkembangan bagaimana situasi pasca penutupan Masjid Utsman bin Affan yang ada di Pamekasan. Ternyata tidak sampai di situ, masyarakat tetap turun dan bereaksi keras. Ada ribuan orang warga Nahdlatul Ulama mengepung tempat ibadah daripada para Wahabi Salafi. Dan ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena orang nomor satu di Nahdlatul Ulama yang dihinakan oleh Wahabi biadab ini. Saya sudah membayangkan dari awal bahwa pasti dengan mudah mereka akan melakukan permohonan maaf. Nah, ternyata setelah saya menonton videonya, permohonan maafnya itu menurut saya kebablasan. Kenapa saya mengatakan kebablasan? Karena menganggap bahwa Maulid Nabi yang dimaksudkan itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang tidak diperkenankan dilakukan itu kalau di dalamnya ada kemungkaran. Pertanyaannya kemudian, kemungkaran apa yang ada di dalam Maulid Nabi? Apakah selama ini ketika orang melakukan maulid ada kemungkaran di dalamnya? Yang kedua, dari dulu juga kita tahu bahwa yang namanya Wahabi Salafi itu memang membidah-bidahkan yang namanya. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini dalam permohonan maafnya ini hanya ngeles saja, kamuflase saja, mau lepas dari masalah ini. Coba kita lihat bagaimana video permohonan maafnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Menindaklanjuti permintaan maaf saya tadi pagi di kediaman Bapak Kepala Desa Haji Fahrul Razi. Yang selanjutnya ini saya ingin mengklarifikasi isi pernyataan khutbah Jumat saya, di mana saya ada kekurangan teks atau kekurangan penyampaian yang belum saya sampaikan dan teledor karena kehilafan saya dalam penyampaiannya, yaitu dalam isi khutbah tadi, khutbah yang saya sampaikan tentang Maulid Nabi itu bahwasannya menyatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU mengingkari adanya perayaan Maulid Nabi. Di situ saya putus apa daya kehilafan saya. Hendak mana saya ingin menyatakan lanjutan dari pernyataan saya tadi di khutbah itu, ada pernyataan yang belum saya sampaikan, yaitu bahwasanya kalau disertai tindakan kemungkaran. Maksud saya seperti itu. Artinya dalam isi khutbah itu saya tidak ingin menuduh dan tidak ingin menfitnah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gitu pernyataan saya. Ternyata mungkin Allah takdirkan saya lupa untuk menyampaikan lanjutannya. Maka pada sore ini di kediaman Kepala Desa Haji Fahrul Razi, saya klarifikasi pernyataan isi khutbah Jumat saya tentang Maulid Nabi, yang mana menyatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU mengingkari perayaan Maulid Nabi. Bukanlah seperti itu, tapi mengingkari perayaan Maulid Nabi kalau disertai dengan tindakan kemungkaran. Mungkin itu klarifikasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan klarifikasi dari saya ini diterima dengan lapang dada dan tulus hati. Dan saya berharap permasalahan ini tidak
terus membesar. Karena melihat kondisi saya sekarang semakin tidak nyaman badan, dimana di rumah istri kepikiran, sampai ya istri yang mencucikan mata menginginkan saya. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah melihat bagaimana Ustadz Wahabi ini mengklarifikasi khutbahnya. Padahal kita lihat dalam khutbah tersebut berkali-kali dia ulangi pernyataan itu. Bagaimana katanya orang-orang NU mengingkari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa yang namanya Maulid Nabi itu, Maulidan, itu sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, dalam pernyataan klarifikasinya kan kita sudah dengar, dia tambahi bahwa itu dilarang kalau di dalamnya ada kemungkaran. Padahal kalau kita tracking ke belakang, jangankan misalnya Maulidan, sedangkan wayan saja bagi mereka itu sesuatu yang tidak boleh. Sementara kita tahu sendiri dalam sejarah bagaimana Sunan Kalijaga berdakwah itu melalui media pewayangan. Nah, inilah ustaz-ustaz Wahabi, begitu dia kedapatan dengan mudah sekali lagi dia memohon maaf. Dan kita juga ini sebagai orang NU dengan mudah memaafkan. Kasihan juga sih sebenarnya, sampai-sampai dia bawa istrinya merasa terteror, tertekan, dia juga merasa tidak nyaman. Ya pasti tidak nyaman. Kenapa kau mau lakukan seperti itu? Anda terlalu berani. Apalagi ini Madura. Orang Madura itu kalau fanatik ya sangat fanatik, apalagi terhadap NU. Nah, kamu rasakan sendiri. Jadi bagi saya yang Anda sampaikan ini hanya kamuflase saja, hanya ngeles, mencoba berbaik-baik. Karena itu saya berharap ketegasan daripada pemerintah Pamekasan untuk betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah dalam pernyataannya kemarin, menutup seluruh aktivitas di masjid itu, kecuali ya seluruh takmirnya diganti kembali. Itu pun saya kira memang Kemenak harus mengevaluasi, karena dari pernyataan Pak Desa atau Pak Lurah sudah ada masjid juga di sampingnya yang berdekatan dengan Masjid Usman bin Affan yang dia bangun ini, si Wahabi ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.